Kalau matur al Gus Samtong, Ki Marzuki senane gak ngesano sembelian, kalau bagian sing kesano. Karena kalau ndak ada khilaf itu kasihan umat. Kalau umat ini ndak ada khilaf itu jadi repot. Utamanipun Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri dan keluarga, wonten Gus Yahya, Gus Menteri dan wonten Kiai Sepuh, wonten penantang kula fikih Kiai Marzuki. Mboten nantang. Nggih Malang ngoten niku. Terus kapan-kapan struktural pengurus NU niku piyambake Suriah mawon ampun tanfidiyah. Nggih kula memang dari awal kepengin taklim teng Mbah Mus, kula mboten biasa pidato lami kados Kiai Marzuki. Kula 20 menit. Ngeten nggih. Jadi fikih kita niku fikih Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngaos kalian Imam Malik. Ngaos usul fikih kalian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridipun Abu Hanifah. Niki penting kersane sanad terjaga. Teng mriki riyen wonten Ki Bisri, murid saking Ki Khalil Harun. Ki Khalil Harun keluarga sarang, muridipun kakake namine Umar Harun. Riyen alim-alime Ki Sarang sakwise angkatipun Mbah Ghazali, angkatanipun Mbah Ghazali Ki Umar Harun, termasuk guru-gurunipun Mbah Dowi, gurunipun Mbah Muhaimin. Santen keluarga kula Lasem nate ngaos Mbah Umar Harun, termasuk buyut kula kandung namanya Mbah Dimyati. Lalu ini alhamdulillah wau Kiai Marzuki mon panjang lebar rangno fikih. Dan alhamdulillah tuduhannya selalu gak sah. Nggih. Kula matur al Gus Samtong, Kiai Marzuki senane gak ngesano sembelian, kula bagian sing kesano. Karena kalau ndak ada khilaf itu kasihan umat. Kalau umat ini tidak ada khilaf itu jadi repot. Sebab itu teng pondok-pondok diajarkan kitab namine Mizan Kubro, wonten kitab Qalyubi Umairah. Itu logika yang dibangun itu kecuali mut'ah. Kalau mut'ah itu kita sepakat haram semua. Karena kalau kamu tidak mengharamkan malah kemecertok kepingin. Jadi haram mawon lah. Ngeten kalau logika yang di kitab Mahalli. Ini kitab kesukaan keluarga sarang. Di Dualiyah pasti diajarkan kitab mahal. Misalnya dabihah atau masalah salam, masalah sujud. Itu mesti ada kaul awal, kaul sani, kaul salis. Dan itu ada pandangan yang nggak bisa dibantah. Misalnya sujud. Sujud itu ya normalnya ya umur itu an asjuda ala sapati azumin. Saya diperintah Nabi ini sujud melibatkan 7 anggota. Al-jabhah wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Sudah 7 kan? Tapi Imam Syafi'i itu sempat ngeper itu ya mulai ragu. Wayah tamilu kata beliau, ikhtimal juga yang syarat pokok itu jabhah. Karena Nabi pernah berdoa itu sajadalaka wajhi, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rukbati wa kodami. Tapi saya sepakat sama Ki Marzuki, nak sampean kemensah mujma'alah anut Ki Marzuki. Nek sampean kepengin dadi iki sing apian anut kula. Terus kula baleni nek kepengin mesti sah niku anut Kiai Marzuki. Nek kepengin dadi kiai apian anut kula. Kiai apian kuwi model dongane Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughun. Karena kalau fikih ini tidak dikhilafkan, apalagi kalau kita ngaji Sawi, tafsir Sawi. Itu Jalalan dikarang oleh orang Syafi'i tapi disarai oleh orang apa? Al-Maliki. Itu sudut pandangnya luas sekali. Oke, saya ulang lagi, sudut pandangnya luas sekali. Dan kita misalnya semua di sini termasuk Mbah Mus, sanadnya itu sama. Karena indukan di sini itu akhirnya kita ngambil Mbah Hasyim. Mbah Hasyim sejarah yang mudah ditulis niku ngaos kalian Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud niku riyen ngaos kalian Shahibul I'anah Said Abi Bakar Sato. Wau Kiai Fakih Miftah niku keluarga saking Mbah Mas Kumambang. Niku riyen nggih radi rivale Kiai Hasyim. Terus Kiai Fakih niku penentang Mbah Hasyim dalam bab kentongan. Terus sing Mbah Hasyim nate berpikir harame kentongan, sing Mbah Fakih bilang kentongan niku napa? Halal. Padahal itu Rois Am kalian wakil satu. Ya akhirnya nggak lucu.
cerita yang beredar sing terkenal riyen keluarga mriki nggih ngaos teng Mbah Dimyati Termas, adikipun Kiai Mahfud. Niku cerita yang terkenal itu Kiai Hasyim mau rawuh ke Termas, semua kentongan disembunyikan termasuk beduk. Mbah Hasyim sempat GR, wah bagus-bagus anut madzhabku. Setelah jagungan sama Kiai Dimyati, adiknya Kiai Mahfud, santri yang lugu itu matur, "Mbah, kentong beduk sudah disimpan, aman." Ternyata kok bodon-bodonan tok untuk menghormati napa? Mbah Hasyim. Lalu karena logika yang dibangun itu orang seneng Mbah Fakih Mas Kumambang. Niku senajan to NU lah gitu tetep ngaku kentong. Kiai Fakih itu mboten trimo nak kentong itu disamakan dengan nakusun nasoro, kentongnya tiang Nasrani. Karena fungsinya niku tiang kebakaran nggih kentongan, tiang banjir nggih napa? Kentongan. Jadi tidak identik untuk manggil orang ke napa? Biak atau ke kanisahnya orang Nasrani. Jadi kunane kuno, khilaf itu harus kita jaga. Ya saya ulang lagi, khilaf ini harus kita jaga. Ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Tapi tadi basisnya harus ngaji. Dulu itu ya orang sholat jenazah itu ya normal. Jenazahnya di depan, yang nyolati ya di timurnya berarti kalau di Indonesia. Lalu ya ada saja yang usil, itu syarat sah apa adat? Ya ada ulama yang mungkin ya kados Mbah Marzuki, syarat sah. Terus ditakoki, "Lah nek salat gaib piye? Wong mayite ning Surabaya salat gaib wong Rembang." Akhirnya mulai ngeper. Yang syarat di depan tuh imam bukan jenazah. Wah, akhirnya ya wong akeh. Wong akeh nggih tiyang kathah terus. Ya nek jenazah ana ning ngarep, nek jenazah ana ning gurilah. Lah itu kan logika fikihnya kacau. Kaconya itu ya itu syarat sah apa syarat adat? Artinya hakadza wajadna salafan wa khalafan. Tawaf di Ka'bah juga gitu. Imam Syafi'i itu bersikukuh kalau tawaf terlalu dekat itu enggak sah. Alasannya di situ ada tonjolan sadarwan, tonjolan pondasi. Jadi kamu tidak mengitari Ka'bah tapi di atas Ka'bah. Tapi kata Imam Malik, kata Imam Hanifah ya ora apa-apa. Ngono iku wis keceluk mubeng kok repot. Jadi memang mulai dulu, saya ulang lagi mulai dulu. Itu lama enggak debat itu enggak bisa. Karena di ranah yang tidak al-usuli, tidak masalah akidah, itu sudut pandang itu luas, midan kalau orang bilang midan. Sebab itu riyen setiap ulama nanti dibully. Wah, habis-habisan. Abu Hanifah nanti liwat tenggene daerah wisata. Sepatah penyanyi-penyanyi wedok nyanyekno tiang-tiang suga-suga wong lanang-lanang. Bareng Abu Hanifah rawuh lewat iku menengcep, mohon niat iku menengcep. Abu Hanifah ngendikan ahsan tunna. Terus imam yang rival beliau, Ibnu Abi Layla itu rival beliau. Suatu saat ada masalah di pengadilan, Abu Hanifah jadi saksi. Kamu tidak sah jadi saksi. Karena ketika melihat penyanyi-penyanyi kamu bilang ahsan tunna, kamu bagus. Kalian semua bagus. Itu tidak sah. Masa kiai kok ngelegalkan penyanyi-penyanyi cewek, penyanyi-penyanyi putri. Kata Abu Hanifah, saya bilang gitu itu ketika diam apa ketika nyanyi? Ketika diam. Lah ya maksud saya ya pas diam itu bukan pas nyanyi. Jadi mulai dulu itu kiai itu dicari celah salahnya. Dan itu seni jadi kiai. Jadi kalau tidak ada orang yang menyalahkan itu mungkin nggih kirang cerdas. Lalu kalau matur Gus Samtong, kowe kudu khilaf mbek Gus Sulil, soalnya mantu-mantu saingan lah. Saingan kerebut warisan nopo les pokoknya saingan. Ya maksudnya warisan kiai kan yo ilmu. Karena kalau enggak saingan itu terus nopo gak mutu. Oh kan kula matur Gus Sulil, jenengan pun ngorek isya terus to, sekali-kali ngorek fikih. Nek ngorek isya ku enak wayang bagi, nek fikih kan ya jibu alika. Jadi tersangka, baru kayak jadi tersangka itu terus kuat. Kula nu senengane maca fikih. Karena dengan baca fikih itu orang menjadi terkhitabi oleh Allah Taala. Nek sampean maca tasawuf untuk fasilitas, dosa gede di sepuro. Kowe dosa kaya apa delok raine Pak Marzuki sepuro, ora raine iku tasawuf. Fikih mboten. Oh, fikih niku ekstrem. Dunya ora iso diwaris durunge utang dibayar, termasuk utang haji ning Allah Taala. Wis pokoke ditersangkakan, tiang niku ditersangkakan. Ora kober. Benten nak ngaji tasawuf. Makanya terus kula niku nak sakniki kan tasawuf itu beredar di mana? Kula ora disusah. Iku golek parek pangeran, apa golek terapi. Karena kula niku
sering Gus kula nyuwun ngaji hikam. Takrib ya takrib. Mboten Gus hikam. Maksudnya piye karena terus ayem lho kan dadi gampang kabeh. Nak fikih kados Pak Marzuki wau takbir diaudit. Opo wis salah. Lah ta sapa mboten guyu-guyu eling pangeran wis koyo wali kan penak. Fikih niku repot muni Allahu Akbar kepanjangan A niku nggih salah. Allahu Akbar itu salah, itu jadi istifham. Berarti maknanya apakah Allah itu maha besar? Tapi nak cara kula iku sing maknane istifham Pak Marzuki sing maca dhewe iku maksude ya Allahu Akbar Allah maha besar. Wong sing maca dhewe kok sing maknane. Jadi niki tapi kena mesti kepengin sahanut Pak Marzuki. Tapi mau nak kepengin dadi kiai api anut kula.